Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathara tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Fafham innama alayka tazkiyatu nafsik wa tasqilu mir'ati qalbik fahina idin tajidu matlubataka hadiran ma'ak qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masih di dalam pembahasan kedudukan seorang guru pada muridnya, di mana di pertemuan terakhir kita diajarkan untuk selalu membayangkan rauhaniyah guru kita bersama kita dimanapun dan kemanapun kita pergi. Kalau kita menghadirkan dan membayangkan guru kita bersama kita, tidak akan ada hijab yang menghalangi kita, jarak maupun dinding, dan itu menjaga kita lebih konsisten dalam menjalankan apa yang diperintahkannya dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lah ketika kita nggak bisa membayangkan rauhaniyah guru kita, tidak bisa merasakan kehadirannya bersama kita, itu berarti karena kekurang ajaran kita dan pekat gelapnya hati kita karena kemaksiatan kita. Sehingga diawali di pembahasan pertama hari ini dengan apa? Innama alaika tazkiyatu nafsik. Hanya saja saat ini yang diwajibkan atasmu adalah membersihkan dirimu, wataskil dan mengincelongkan, mir'atu galbik cermin hatimu. Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari kotoran-kotoran. Karena segala sesuatu itu akan sempurna baik kita mendapatkan dan mengeluarkannya itu tergantung hati. Hati bersih, dapatnya bagus, keluarnya pun juga bagus. Tapi kalau hati kotor, mendapatkannya itu akan kotor, keluarnya pun juga kotor. Barang yang butuh disaring nggak disaring, kemudian dia jual, harganya akan murah. Tapi kalau disaring, yaitu dengan hati, jiwa yang bersih, ya, itu berarti saring bagus, bersih, jernih. Kemudian dijual akan mahal, tergantung hatinya. Nah, karena itu kita bisa menghadirkan rauhaniyah guru kita ketika kita selalu menghadirkan
guru kita bersama kita dimanapun kita dan kemanapun kita. Fahina idzin, saat itu artinya setelah kita membersihkan jiwa kita, hati kita, tajidu matlubak hadiran ma'ak. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan, hadiran ma'ak, hadir bersama kamu, ada bersama kamu. Karena itu Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Benar-benar beruntung orang yang membersihkan, mensucikan jiwanya, nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, benar-benar sia-sia, rugi, menyesal man dassaha, orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Jadi kita bisa membayangkan rauhaniyah guru kalau hati kita bersih, sehingga tidak akan ada jarak yang bisa menghalangi kita dengan guru kita, baik itu dinding ataupun tempat, walaupun beda negeri, tidak akan bisa menghalangi kita. Karena kita selalu membayangkan guru kita bersama kita. Makanya orang yang walaupun dia jauh dari gurunya, tapi kalau dia itu selalu tersambung dengan gurunya lewat rauhaniyahnya tadi, seakan-akan dia selalu bersama gurunya. Karena itu ada perkataan yang mengatakan apa? Kam min gharib ba'id wa kam min ba'id gharib. Berapa banyak orang yang dekat serasa jauh. Kenapa? Tidak ada hubungan yang tersambung antara dia dengan yang dekat tadi itu, sehingga walaupun dekat jarak tapi serasa jauh. Tapi wa kam min ba'id gharib. Berapa banyak yang mereka itu jauh secara zahir jasmani, tapi gharib, dekat. Dekat ya. Jaraknya jauh, puluhan atau ratusan kilo, atau bahkan negeri, beda negeri, tapi rauhaniyah antara dia dengan guru selalu tersambung. Itu serasa dekat walaupun jauh secara zahir, secara jasmani. Nah, seperti itulah yang diinginkan dari kita, ya. Jadi kita harus selalu merasa guru kita bersama kita, sehingga walaupun jarak itu tidak menghalangi kedekatan kita dengan guru. Jangan tertipu dengan dekatnya jasmani tapi jauhnya hati. Jadi lebih baik dekatnya hati walaupun jauhnya jasmani. Lalu dikatakan lagi, waqad kana tilmidzan li Syekh Abi Yazid rahimahullah, idza tayasarat umuruhu wa qudiyat hawaijuhu qala hadza bi barakati ustadzi Abi Yazid, wa in ta'assarat umuruhu wa tasa'abat matalibuh qala hadza bi syu'mi wa qillati adabi ala ustadzi min nafsi atait wa adabul murid mabsuta fi kutubihim. Ada seorang muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Murid tadi itu berkata, ketika dia mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya, terpenuhi secara secara keseluruhan kebutuhannya, dia akan berkata, ini barokahnya guruku Abu Yazid. Jadi kalau dilancarkan dalam mengajar, dalam berdakwah, kemudian dalam mencari rezeki atau memiliki hajat, kemudian hajatnya itu mudah terkabulkan, dan lain sebagainya, dia akan berkata, ini barokahnya guruku. Ini bahwa murid ini apa? Selalu terhubung dengan gurunya walaupun jaraknya jauh.
dia akan mengatakan ini barokahnya guruku. Kenapa? Dia merasa aku nggak akan mungkin bisa seperti ini seperti itu kalau bukan karena guruku, kalau bukan dari guruku. Jadi nggak terlepas gitu, selalu terucap, selalu teringat. Karena apa? Ada di benaknya, ada dalam dirinya. Kemudian kalau mendapatkan kesulitan, wa in ta'assarat umuruh wa tasa'abat matalibu, dia punya urusan sulit, dia punya hajat, terpenuhinya sulit, mau gini mau gitu sulit, nggak mudah, nggak lancar, seret. Dia akan berkata, ini karena kekurangan ajaranku kepada guruku, karena ketidaksopananku kepada guruku. Seperti itu. Min nafsi atait, ini dari nafsuku ini. Aku melakukan ini karena nafsuku, bukan karena keridhaan, bukan karena kesenangan guruku. Jadi tidak pernah keberhasilannya itu melihat karena dirinya, tapi keberhasilannya itu melihat karena gurunya. Tapi kegagalan tidak menyalahkan gurunya, tapi menyalahkan dirinya karena ketidaksopanan, karena kekurangan ajaran, karena tidak kepatuhannya dia kepada guru. Wa adabul murid mabsutah fi kutubihim, adabnya seorang murid itu tertuliskan di dalam kitab-kitab mereka. Wa ma a'dhama faidal ustadz lil murid fi sobati min hadhahira jaliyah wa minha batina khafiyah, sangat besar faedah-faedah ustadz kepada murid dalam menemaninya, baik secara zahir nampak jelas dan secara batin yang samar. Wal ustad min junudillah alladhi yurabbi bihim al-muridin wa yu'inu bi inayatihim wa riayatihim bihimatihim huduran wa mughiban ala maratibid din. Guru itu termasuk apa? Termasuk bala tentara Allah. Bala tentara Allah yang sebab mereka Allah mendidik atau Allah menumbuhkan, ya, sebab guru Allah menumbuhkan seorang murid-murid, ya, membantu mereka dengan inayahnya, ayahnya, ya, dengan semangatnya mereka, baik itu secara fisik ada di hadapan mereka guru itu ataupun tidak ada. Itu semuanya tergantung apa? Martabat dalam agama. Artinya apa? Guru ini adalah utusan Allah untuk memperbaiki, untuk menjadikan kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik ketika mereka ada di depan kita ataupun tidak ada. Qala Syekhul Kabir Ismail Al-Jabarati rahimahullah, yauman yukhatibu ashaba kuntu atlu'u ala ashabi wal utalli'u ala ashabi wal aqdiru ala hifdhihim wa ana al-yawm aqdiru ala litila alaihim wal hifdh lahum anil ma'asi. Wa huna majal ahlul ilma wal hal fi tarbiyah li talamidha wal hifdh lahum anin naqais fahum qa'imuna bil i'ana lahum alal birri wa taqwa ma fihi al maslahah ala hasabi nadharihim wa ma fataha Allah bihi lahum min al ilmi ladunil muwafiq li syariah. Pernah Syekhul Kabir Ismail, ya, itu berkhutbah di hadapan murid-muridnya atau sahabatnya. Dahulu aku memantau mereka, tapi aku tidak mampu menjaga mereka, ya, mengamati mereka, memerhatikan mereka, tapi tidak mampu menjaga mereka. Sekarang, hari ini, aku mampu, ya, memantau mereka dan menjaga mereka dari kemaksiatan. Nah, dikatakan inilah peluang orang-orang yang memiliki semangat, dan kedudukan di sisi Allah dalam apa? Dalam mendidik, murid-murid dan dalam menjaga mereka daripada kekurangan-kekurangan. Mereka adalah garda yang paling depan dalam membantu mereka menjalankan kebaikan, ketakwaan,
ya, takwa, ya, dan terdapat di dalam diri mereka terdapat di dalamnya maslahah, ya, itu semuanya tergantung apa? Tergantung pola pikir atau pandangan mereka. Nah, jadi mereka itu terus berusaha menjadikan diri mereka layak untuk apa? Untuk memantau, memerhatikan dan menjaga. Nah, ketika mereka sudah layak, mereka itu selalu memantau dan memerhatikan. Artinya apa? Seperti orang tua, ya. Seperti orang tua yang apa? Yang ingin menjadikan anaknya berhasil, dia menuntun, dia menjaga, dia memerhatikan, memantau, ya, ya, dipantau. Jangan sampai terdapat kekurangan-kekurangan atau terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, itu semuanya tergantung semangatnya orang tua. Nah, semangatnya orang tua untuk menjadikan mereka benar-benar berhasil itu gimana? Nah, tergantung semangatnya orang tua tadi. Nah, sama dengan guru. Ya. Dan semua itu juga apa yang Allah bukakan untuk mereka daripada ilmu laduni yang sesuai dengan syariat. Wa in khafiya 'alal murid li gusuri nadharihi wa nuzuli rutbatihi. Sekalipun murid tadi itu pola pikirnya belum sampai, belum mengerti, belum paham. Karena apa? Karena kedudukannya, karena pemahamannya yang masih rendah. Ya. Tapi apa yang Allah berikan kepada guru tadi itu sudah sangat cukup untuk muridnya. Walaupun muridnya belum paham, walaupun muridnya belum mengerti, dia nanti bakal akan mengerti dan memahami. Singkatnya, dalam penjelasan faedah ini, kita ini sebagai murid harus pasrah total penuh kepada guru. Ya. Ketika kita pasrah total penuh kepada guru dengan menjalankan apa yang diperintahkan, menjalankan yang menjadi arahannya dan lain sebagainya, insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan. Ya. Tapi kalau kita menganggap arahannya, menganggap ajarannya dan lain sebagainya itu nggak tepat, kurang ini dan sebagainya, walaupun secara zahir kita berhasil, tapi manfaatnya nggak ada, berkahnya nggak ada. Walaupun, ya. Karena apa? Kita belum sampai dengan apa yang ada pada guru kita. Ya. Nah, yang ada pada guru kita itu sudah ada semuanya. Ibarat sudah ya, nanti gini, sudah ada semuanya. Kemudian kita dengan kebodohan kita atau ketidaktahuan kita menganggap kurang tepat, yang semestinya gini karena gini. Percuma. Percuma. Karena itu harus pasrah sudah pada guru itu. Pasrah. Selama itu semuanya tidak menyimpang daripada syariat, tidak menyimpang dari Al-Quran, masih berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, pasrah, ikuti, berhasil. Enggak, percuma. Percuma. Nah, apalagi sampai tidak menganggap gurunya guru, bahkan kurang ajar, suruh dia gimana pun sudah percuma, nggak akan berhasil apapun, tidak akan berhasil apapun. Nggak menganggap guru-gurunya lagi, kurang ajar, karena dia nggak paham, siapa guru, siapa bukan guru, nggak ngerti dia nggak paham, siapa gurunya nggak tahu, dianggap gurunya itu yang ngajak dianggap guru, yang ngajak untuk gini, yang ngajak untuk gitu, itu dianggap guru, tapi yang mengajarkan ilmu bukan guru. Nah itu jadi yang ngajak mereka, yang mengenalkan mereka itu dianggap yang guru, tapi yang ngajarkan ilmu dianggap bukan guru. Lah ini salah, ini keliru. Kalau seperti itu, suruh yang banyak sudah muridnya, ya, pengikutnya
suruh yang banyak sudah, datangkan dari sana sini sudah, datangkan. Tapi percuma. Keberkahan, kemanfaatan nggak mungkin berhasil. Tapi kalau dia memiliki irtibat, ikatan yang kuat dengan gurunya, patuh taat kepada gurunya, nggak usah banyak, 2-3 cukup. Seperti apa katanya Bung Karno itu loh, datangkan kepadaku hanya beberapa pemuda yang memiliki semangat akan aku, ya. Seperti itu, nggak perlu banyak-banyak, banyak tapi semuanya kurang ajar dengan gurunya, banyak tapi semuanya tidak manfaat, tidak manfaat, tidak akan menghasilkan apapun, dan itu terbukti. Terbukti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang patuh kepada guru, yang taat kepada guru, yang menjalankan apa maunya guru, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.